Indonesia itu kan negara kepulauan yang luas banget ya. Saking luasnya, pas matahari terbit di timur, di barat itu masih gelap gulita. Makanya, kita punya 3 zona waktu. Tapi pernah kepikiran nggak sih, sistem ini sebenarnya lebih banyak untungnya atau malah bikin rugi? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng untung ruginya. Biar kebayang, kita coba main tebak-tebakan simpel. Anggap aja sekarang kamu lagi ngopi santai nih di Jakarta, jam 9 pagi. Pertanyaannya, jam berapa kira-kira di Bali? Atau di Jayapura? Nah, jawaban dari teka-teki sederhana ini, itu intinya dari semua obrolan kita hari ini. Dan ini dia jawabannya. Pas di Jakarta jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Bali itu udah jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan di Jayapura udah jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Jadi ada 3 aktivitas beda di 3 wilayah negara yang terjadi di detik yang sama. Keren ya? Mungkin kamu mikir, kenapa sih harus rumit ini? Kenapa nggak dibikin satu waktu aja buat seluruh Indonesia, biar gampang? Ternyata ada alasan yang kuat banget di baliknya. Yuk kita mulai dari sisi baiknya dulu. Gimana caranya 3 zona waktu ini justru bikin hidup kita lebih selaras sama alam, sama matahari? Nah, kalau kita lihat di sini, keuntungannya itu fundamental banget. Secara geografis jelas ya, aktivitas kita jadi ngikutin ritme matahari. Petani, nelayan, semua bisa kerja optimal. Tapi yang paling penting itu sebenarnya di aspek sosial. Ritme hidup lokal tuh jadi terasa lebih manusiawi. Jam sekolah anak-anak, waktu ibadah, semuanya jadi terasa pas dan alami. Ini nih contoh yang paling gampang kita bayangin. Coba deh kalau seluruh Indonesia dipaksa pakai waktu Jakarta. Anak-anak di Papua harus berangkat sekolah jam berapa? Bisa-bisa pas hari masih gelap banget. Nah, dengan 3 zona waktu ini, kita ngejaga kenyamanan dan kesehatan mereka. Jadi, ini bukan cuma soal jam, tapi soal kualitas hidup. Jadi, disinilah letak tarik ulurnya. Di satu sisi, ada kebutuhan ritme biologis lokal yang pengennya selaras sama alam. Sehat, nyaman, dan ngejaga budaya. Tapi di sisi lain ada tuntutan ritme bisnis nasional yang butuh semuanya seragam, butuh sinkronisasi. Nah, inilah pertarungan antara kebutuhan lokal yang alami dan tuntutan ekonomi nasional yang terintegrasi. Oke, sekarang kita balik koinnya. Tentu aja sistem 3 waktu ini punya sisi lain. Ada gesekan, semacam biaya tersembunyi gitu, di dalam mesin ekonomi dan pemerintahan kita. Yuk kita lihat lebih dalam apa aja sih biayanya ini. Ini dia daftar tantangannya. Buat bisnis, jelas ada biaya koordinasi ekstra. Buat logistik, ngatur rantai pasok jadi lebih ribet. Terus secara sosial, kita jadi agak kehilangan momen bersama pas ada acara nasional. Bahkan, amit-amit ya, dalam situasi darurat, koordinasi bisa jadi lebih sulit. Ini semua konsekuensi nyata yang harus kita hadapi. Grafik ini ngejelasin masalahnya dengan simpel banget. Buat perusahaan yang cuma operasi di satu kota, ya santai aja, biaya koordinasinya rendah. Tapi, coba bayangin perusahaan besar, kayak bank, maskapai penerbangan, atau logistik yang cabangnya dari Sabang sampai Merauke. Wah, biaya buat nyamain jadwal rapat, transaksi, dan pengiriman itu bisa bengkak, jadi jauh lebih tinggi. Terus gimana dong? Apa kita harus pilih salah satu, lokal atau nasional? Eits, tunggu dulu. Di era digital kayak sekarang, kita nggak perlu lagi kok ngorbanin yang satu demi yang lain. Kuncinya itu ada di sinkronisasi cerdas. Nah, strateginya itu ada 4 langkah kunci. Pertama, dari sisi teknis, kita pakai standar waktu global di dapurnya. Kedua, kita tentuin jam inti bareng buat urusan nasional yang penting. Ketiga, kita biasain kalau komunikasi publik selalu sebutin semua zona waktunya. Dan keempat, kita dorong kerja fleksibel yang justru bisa manfaatin perbedaan waktu ini. Jadi atasi UTC itu. Gampangnya gini deh, anggap aja UTC itu kayak bahasa universal buat semua komputer di dunia. Jadi sistem bank, jadwal pesawat, semua itu ngobrol pakai bahasa UTC di belakang layar. Makanya, meskipun di layar HP kita muncul jam 9 WIB atau 11 WIB, di ruang mesinnya semua sinkron ke satu acuan yang sama. Inilah fondasi teknisnya. Oke, setelah kita lihat untung ruginya dan juga solusinya, kita sampai nih di inti dari semua analisis ini. Jadi, pesan utamanya apa? Intinya begini, solusinya itu bukan pakai palu godam buat hancurin sistemnya, bukan. Solusinya adalah pakai pisau bedah yang presisi. Artinya kita nggak perlu hapus 3 zona waktu ini. Kita cukup kelola dengan lebih cerdas. Kita perkuat fondasi teknisnya, terus kita bangun kebijakan yang fleksibel di atasnya.
Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan teknologi dan kebijakan yang pas, kira-kira bisa nggak ya kita membalik keadaan? Mungkinkah perbedaan waktu yang selama ini sering kita lihat sebagai hambatan justru bisa kita sulap jadi sebuah aset strategis yang unik buat Indonesia? Coba deh dipikirin.